Dan mungkin walaupun masyarakat kita sudah beranjak, maksudnya tuh wilayah kita sudah beranjak ke perkotaan, tapi masyarakatnya masih menjaga nilai-nilai tradisi ya Pak. Nilai-nilai tradisi. Tetap secara fisik kita boleh kota, tapi secara mental tapi bukan kampungan loh ya. Beda Pak, beda. Tetap desanya masih ada. Desanya kita masih tetap masyarakat desa yang tentu mengedepankan gotong royong, mengedepankan adat ketimurannya masih dipakai. Kalau di kota itu ada istilah lu gue, jadi masyarakat satu sama lain gue. Karena emang di kita ini masih banyak penduduk pribumi. Artinya apa? Kalau di kota itu kan banyak pendatang, sehingga ketika gue satu sama lain sangat wajar, karena harus sama lain nggak tahu dia latar belakangnya dari keluarga siapa, karena nggak ada keterkaitan darah ya. Kalau di desa ini masih ada keterkaitan hubungan keluarga. Kalaupun ada, memang desa Peguaran nanti sudah ramai dan banyak pendatang dari luar, tapi persentasenya masih besar di sini. Kalau yang dari luar paling berapa, yang masih besar di sini. Sehingga ketika di kontestasi pemilihan saja kan biasanya menggunakan jalur keluarga besar. Ya, kita tugasnya sebagai pemimpin tentu mengelola, memadukan keluarga besar yang ada di seluruh Pelabuhan Metan, yang ada dalam satu desa ini, untuk bersama-sama menjadi satu keluarga dalam bentuk desa. Kalau tadi keluarga dalam bentuk satu rukun keturunan, tapi kalau sudah desa ya tugasnya saya untuk menyatukan mereka ini menjadi keluarga besar desa ya, desa Peguaran Metan. Ya alhamdulillah sejauh ini desa Peguaran Metan aman, terkendali, tanpa ada kerusuhan. Kalaupun ada ya kerusuhan yang masih bisa ke depan. Kami tentu masih tetap akan terus membenahi desa secara maksimal, misalnya dengan maraknya pergaulan bebas, kemudian peredaran obat-obat terlarang ini masih juga nampaknya seperti susah untuk dikendalikan, karena mereka kan kerjanya ngumpet-ngumpet. Tapi insya Allah ke depan kami lebih akan memberikan edukasinya, pendidikannya kepada mereka. Jadi kalau untuk menghentikan itu dalam Islam sendiri, ketika homer ya atau arak itu mau diharamkan, itu kan berproses, tidak langsung berat haram, kamu nggak boleh minum, tapi berproses. Sehingga masyarakat pada akhirnya sadar bahwa itu hal yang tidak baik dan harus dihindari, dan mereka akhirnya sadar sendiri untuk kita meninggalkan homer atau minuman keras tanpa harus dipaksa-paksa. Dan itu yang ingin kita lakukan, artinya memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda yang masih suka. Jadi untuk melarang secara tegas pun, tapi pemerintah desa sebetulnya bukan ranahnya. Kalau dia pemerintah pusatnya umpamanya ada larangan tegasnya, kita mengikuti aturan. Kalau di pusatnya tidak ada larangan secara tegas, ya kita paling hanya bersifat pembinaan, kemudian dengan harapan ya mungkin hari ini mereka masih bisa, mudah-mudahan besok di anaknya, di ibunya sudah tidak lagi orangnya. Kalau berat langsung diberhentikan itu agak susah. Dan biasanya kalaupun bisa harus menyakiti perasaan orang. Ini juga kan dalam Islam bertentangan, karena melukai hati lebih berbahaya ketimbang melukai fisik. Karena itu tetap kita lebih pada mengarah pada pembinaan, sehingga mereka nanti ketika harus berhenti itu bukan berhenti karena dipaksa berhenti oleh kita, tapi melalui kesadaran. Hal itu ya Mas Afif. Silakan barangkali masih ada pertanyaan lagi. Ada nih Kang, ini masuk ke sesi terakhir. Ya. Ini pertanyaannya tuh terkait masih ke visi misi sih Kang. Ya. Tentang terobosan-terobosan apa yang akan Kang Maksus lakukan ke depannya dalam pembangunan desa. Tadi mungkin Kang Maksus ingin menyinggung terkait pelayanan desa.
yang sekarang memang kita juga harus mengakui bahwasannya pelayanan dan lain-lain ini sudah berbasis digital. Nah, apakah nanti ketika Kang Maksus jadi pelayanan desa akan berbasis digital atau kecakapan SDM-nya? Jadi yang akan diutamakan mana dulu? Ya, Silakan, Kang. ya terima kasih. Tentu kecakapan SDM yang harus diutamakan. Kalau digital kan soal teknologi, tapi kalau kecakapan SDM itu soal teknis. Jadi apa namanya? Kalau soal teknologi mengikuti, kalau kitanya umpamanya di pemerintah desanya mampu sekalipun, ketika masyarakatnya tidak bisa mengikuti kan nonsen juga. Dulu pernah kita laksanakan bahwa pelayanan itu serba digital, bahkan masyarakat itu untuk membuat surat keterangan dari desa, mengasih keterangan domisili dan keterangan apa, banyak surat keterangan yang dibuat oleh desa untuk masyarakat. Itu tinggal klik lewat HP pun bisa sebetulnya. Nanti ketika sudah ada aplikasinya, masuk ke aplikasi yang ada di desa, kemudian petugas kami membaca dan dibuatkan. Setelah itu, setelah selesai, terkontak lagi dengan si pemesan surat tersebut. Nanti tinggal ngambil atau diantar. Itu kan sudah sangat simpel sebetulnya. Tapi masalahnya apakah semua masyarakat bisa dengan cara itu? Ketika bisa, kami sebetulnya kehilangan, ada sesuatu yang membuat kami kehilangan apa? Kebersamaan kami dengan masyarakat. Masyarakat hari ini tidak datang ke desa. Silaturahmi kami dengan masyarakat itu kan ya di situ, maksudnya masyarakat datang ke kantor kami bisa ketemu. Lalu ketika lewat digital, ya wis, kelihatannya sih bagus, tapi tetap ya itulah, setiap program itu sebetulnya membawa plus minus, membawa nilai positif juga, tidak akan lepas ada negatif. Tadi soal itu saya akan lebih mengutamakan pada potensi pelayanan yang berbasis SDM ya, di pemerintah desa. Kemudian yang jelas kami lebih mengedepankan rasa atau semangat pengabdiannya ketimbang di beberapa desa itu punten masih ada pelayanan yang masih berbayar, seperti untuk membuat surat keterangan domisili, membuat surat keterangan kematian, warga itu dimintai, sekalipun itu tidak ada dalam TRDS-nya, tidak ada dalam permennya, tiba-tiba perangkatnya minta buat apa, sekalipun dengan alasan uang administrasi. Ya, uang administrasi macam. Yang sering kita dengar itu gitu. sejak saya menjadi guru desa itu sudah tidak ada itu. Artinya uang bahkan sebetulnya sebelumnya pun sama sudah melarang, tetapi ya, prakteknya masih terjadi. Dan ketika saya jadi guru dilarang sama sekali, siapapun yang coba-coba saya ancam untuk akan kena sanksi. Sehingga alhamdulillah di era saya menjadi guru itu masyarakat membuat surat pelayanan ke pemerintah desa dalam apapun gratis, kecuali yang memang berbayar ya. Yang berbayar itu semuanya membuatan surat akte tanah. Itu karena memang ada undang-undangnya, ada dasar ada peraturannya. Tidak, kalau dibuatnya pun sampai tingkat kecamatan itu untuk akte bisa lewat notaris. Kalau notaris berarti kan PPAT ya. Jadi ke profesional ya. Iya, kalau yang ke kecamatan itu kan ke ATS, petugas catat tanah, tapi bersifat sementara, karena kalau camat itu tidak selamanya. Kalau notaris kan dia selamanya jadi notaris, itu kalau camat itu besok bisa jadi menjadi kepala dinas, namanya pun bisa berubah-ubah, maka disebut sementara, tapi kekuatan hukumnya sama. Nah itu ada biayanya, sehingga kami tidak bisa menggratiskan. Dan itu sudah lumrah lah kalau soal itu. Dan itu pun kami mematok biaya yang sangat rendah dibanding desa lain. Dan itu tentu bertujuan untuk supaya masyarakat kita ini jangan sampai terbebani terlalu berat. Dan masih banyak program-program yang kaitan dengan pelayanan masyarakat, baik pelayanan secara birokrasi maupun pelayanan secara publis lainnya.
seperti pelayanan kesehatan kita juga membuat ada pos Puskesdes, pusat kesehatan desa yang itu setiap hari Kamis dan hari Jumat, hari-hari Selasa dan hari Jumat itu dibuka, dan masyarakat banyak yang memeriksakan diri kesehatannya di situ sekedar untuk cek tensi darah, kemudian tes kadar gula dan sebagainya itu sudah ada, sampai juga pengobatannya sekalipun dengan obat-obat generik yang diberikan oleh bidan desa ya. Nah, itu kan salah satu juga masuk bentuk pelayanan kami. Kemudian pelayanan kami juga diberikan melalui lembaga-lembaga seperti PKK yang membentuk posyandu itu juga sama dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Apalagi kita dalam target dulu di tahun 2010-an kan ada ini bicara soal internasional, bahwa negara-negara seluruh dunia menyepakati adanya tujuan pembangunan milenium atau MDGs, Millennium Development Goals. MDGs. Yang itu digagas di New York oleh 168 negara menyepakati adanya. Kemudian setelah MDGs, programnya ada lagi SDGs, Sustainable Development Goals, jadi tujuan pembangunan berkesinambungan. Di antaranya targetnya adalah itu menjaga kesinambungan hidup ibu dan anak, ibu yang mengandung anak-anak balita, jangan sampai ada yang mengalami stunting atau kurang gizi. Itu kan menjadi target kita, dan kita nih di desa juga sama, bukan itu hanya di tingkat nasional di KJJ, tapi bahkan itu diterapkan sampai ke tingkat nasional, kemudian turun ke provinsi, turun ke kabupaten, sampai ke tingkat desa. Makanya ada SDGs desa. Kita ini sudah ada SDGs desa. Dan di antara program-programnya itu, di antaranya menjamin lingkungan yang bersih. Kemudian juga adanya ketersediaan sarana energi yang aman untuk masyarakat, energi lingkungan ya, kemudian terbentuk tersedianya pendidikan yang memadai buat masyarakat. Dan ini sangat penting sebetulnya. Dan pemerintahan itu bukan hanya pada tingkat desa yang terkecil sekalipun harus menyiapkan itu, dan insya Allah kami sedang bertahap menyiapkan itu sekalipun dalam masa pandemi ini SDGs ini programnya sebetulnya berbarengan di masa pandemi dan membuat kami repot sebetulnya. Program yang tumpang tindih dengan biaya yang sangat menguras, tiba-tiba juga ada program SDGs yang harus diterapkan di tingkat desa. Tapi insya Allah selama ini kami bisa menangani itu, dan mudah-mudahan berhasil ya. Itu barangkali Mbak Devi tadi pertanyaan siapa, Mbak Devi apa Mbak? Iya, terkait terobosan ya. Berarti memang akan mengutamakan layanan berbasis SDM supaya ya tadi yang Kang Maksus paparkan, ada kekhawatiran akan timbulnya gue ya kalau misalkan kita terlalu mengedepankan teknologi. Memang itu bukan saja kekhawatiran Kang Maksus, tapi memang semua dari mulai pendidikan, apalagi pendidikan daring itu kan banyak siswa yang kurang, kan yang kurang mendapatkan ilmu yang cukup dengan daring itu. Oke, dari beberapa yang disampaikan nih Kang Opik, ada beberapa hal yang akhirnya membuka cakrawala pengetahuan kita terkait desa Pabuaran Wetan. Ternyata salah satu dari 7 desa di Kabupaten Cirebon yang menjadi desa mandiri di kepemimpinan Kang Maksus, dari mulai berkembang maju mandiri gitu. Lalu desa Pabuaran Wetan ini juga
mampu membangun karakter masyarakatnya yang memang di beberapa yang saya kunjungi ini, Kang Maksus, beberapa desa yang mulai kehilangan jati dirinya terkait tradisi-tradisi sudah hilang, apalagi yang tadi gotong royong itu sudah sangat langka untuk beberapa desa yang lain. Tapi luar biasa kalau Kang Maksus ada harapan kedepannya akan semakin meningkatkan tentang kesejahteraan, keamanan, dan martabat masyarakat desa yang semoga terrealisasi nih Kang. Amin. Tapi sebelum ditutup nih, coba Kang Maksus kasih penegasan kembali untuk kedepannya masyarakat Pabuaran Wetan itu harus seperti apa dan berkaitan dengan kontestasi pemilihan UU di 2021 ini. Ya, berkaitan dengan kontestasi pemilihan UU serentak di 2021 ini, kami sih berharap kepada masyarakat agar tetap menjaga persatuan, keutuhan, berteman, berkeluarga terutama, jangan sampai terpecah belah. Kalaupun terjadi ada perbedaan pilihan, sesuatu yang sangat biasa, jangan perbedaan pilihan ini menjadi sesuatu yang luar biasa, tidak biasa. Jangan sampai kemudian perbedaan itu menjadi perpecahan. Saya tidak mengendaki itu, karena setiap masyarakat punya hak memilih calon pemimpinnya sendiri-sendiri. Ya, sekalipun barangkali dalam satu keluarga ada yang mengelompok ke si A semua, ada yang mengelompok ke si B semua. Tapi itu kan biasanya semangat kekeluargaan. Tapi tetap saja ketika harus memilih figur calon pemimpin secara rasional, mana sih di antara figur-figur yang ada. Ya, kebetulan di desa kita hanya 2. Calon itu kan maksimal di desa itu 5 seharusnya. Tapi kebetulan di desa kita ada 2. Dan tinggal pilih saja di antara 2 ini siapa yang dipandang paling layak untuk memilih memimpin desa Pabuaran Wetan ini di periode 21 sampai 2024. Dan itu masyarakat berdaulat, masyarakat punya hak penuh untuk menentukan nasib dan masa depan desanya di kontestasi pilgub serentak itu. Jadi harapan saya jaga kerukunan, jaga pertemanan, jaga hubungan saudara, jangan sampai ada perpecahan. Itu saja sih. Ada yang kurang nggak Kang nih? Apa tuh? Jangan lupa gini. Oh iya. Oke. Terima kasih Kang Maksus sudah memberikan penjabaran yang begitu luar biasa terkait visi misinya Kang Maksus. Semoga masyarakat Desa Pabuaran Wetan yang kita tunjukkan bahwasanya desa kita itu sudah menjalankan demokrasi. Artinya ketika kontestasi pemilihan kita boleh ada A, ada B. Ketika sudah ada yang jadi, kita menjadi satu. Jangan sampai itu menjadi sebuah perpecahan ya Pak ya. Betul. Perpecahan itu jangan sampai terjadi baik sebelum pemilihan maupun setelah. Ya, ketika sudah pemilihan, kewajiban terpilih untuk bisa menyatukan kembali masyarakatnya yang tadinya berbeda pilihan, berbeda pandangan. Karena siapapun nanti yang terpilih itulah bapak buat semua masyarakatnya. Betul. Dan warga yang tidak mendukung pun pada akhirnya tetap dia sebagai warganya yang harus sama-sama punya hak untuk mendapatkan pelayanan, mendapat perlindungan, dan dia sebagai masyarakat Pabuaran Wetan. Dan ketika berbeda dalam pilihan itu merupakan sesuatu yang biasa, juga harus ditanamkan oleh jiwa seorang pemimpin. Jangan sampai nanti ada seorang guru yang kemudian mendendam kepada salah seorang warga yang dulu tidak mendukung. Bukan jiwa yang dewasa. Bukan jiwa seorang pemimpin. Ya, bukan jiwa seorang pemimpin. Pemimpin harus bisa menyatukan kembali masyarakat, belah menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4. Ya, itu kewajiban kita ya sebagai pemimpin. Siap. Dan mudah-mudahan sih kita sampai nanti hari pemilihan, batang pasca pemilihan, Pabuaran Wetan tetap aman, kondusif, terkendali, tanpa ada keributan.
Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya nih Mas Taufik. Oh iya, sama-sama Kang Maksus. Kami juga terima kasih kembali sudah hadir dan memberikan pemaparan yang begitu luar biasa, dan semoga apa yang diharapkan dan apa yang ditargetkan oleh Kang Maksus akan terrealisasi semua. Amin. Ada yang mau disampaikan lagi Kang? Oke, siap. Baik, kurang lebihnya dialog interaktif kita terkait bedah visi misi calon kepala desa Pabuaran Wetan nomor urut 2 atau yang sering kita sapa akrab Kang Maksus sudah selesai. Saya Devi Farida dan saya Taufik Maulana Abdillah. Mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.